semuanya, selamat datang di Renaissance Podcast atau disebut juga sebagai Repot by Hima Sasing. Jadi kenalkan, nama gue Arya sebagai host dari Repot. Terus nama gue Ajir Reza Azizi sebagai narasumber di podcast ini. Jadi kali ini kita bahasnya tentang sepak bola. Betul. Yang lagi benar-benar wow ya, benar nih. Hangat. Sangat-sangat hangat. Dimulai dari World Cup kali ya, untuk 2026. Ya. Boleh untuk Mas ya? Gimana bro, World Cup sekarang bro? 48 negara nih. World Format Cup. baru kan itu termasuknya? Iya. World Cup dengan 48 negara menurut gua kayak kebanyakan gitu matchnya ya. Matchnya terlalu padat gitu gak sih jadinya? Iya, mungkin padat juga. Tapi di sisi yang lain juga oke sih menurut gua. Soalnya dapat dari tim negara-negara makin banyak gitu. Iya, negaranya juga makin banyak. Ada beberapa negara yang kayaknya kurang kita tahu kayak KPVRD gitu-gitu. Haiti kan Nah, iya. di World Cup edisi kemarin kayaknya belum pernah masuk World Cup sama sekali ya. Tahu-tahu ada negaranya. Kayak kemarin Indonesia juga gagal kan kebetulan. Sayang banget itu. Sayang ya. Aduh. Gimana nih untuk 3 tempat ya? Di Amerika, Meksiko Dan sama Kanada. menurut lu gimana? Menurut gue paling aman di Kanada Amerika sih. Kayaknya Meksiko kayak kurang safety gitu gak sih tempatnya. Kurang safety. Terus dari fans-fans sepak bolanya juga takutnya kan kartel-kartel di sana ya kan. Begitu. Iya, ada permainan di ininya kan nggak dengan tahu juga ya. Permainan di apa tuh, kira-kira? Ya grup-grupnya dimainin apa kartel sono misalkan. Bisa emang ya? Berarti dari Bisa sepak bola ya? mungkin. Wah itu over bro, kayak gitu bro. Tapi dari grup-grup ini, menurut lu grup mana yang asik buat ditonton? Yang asik menurutku grup C lumayan asik. Ada Brazil, Maroko sama Scotland oke lah ditonton. Terus ini mungkin grup F kan calon-calonnya mungkin bisa jadi dari Itali masuk oke. lagi. Grup F mungkin kalau ada Itali mungkin bisa lebih seru nih grup F nih. Seru ya? Belanda, Jepang, Itali. Total football ya di sana ya? Iya, Netherlands. Netherlands, Kochi. Terus grup A juga ngingetin gua Meksiko South Africa tuh ngingetin gua sama Piala Dunia edisi 2010 waktu itu. Iya. Match pertamanya Afrika Selatan lawan Meksiko tuh. Seru ya? Seru lumayan. Yang grup C, grup F sama mungkin grup K lah. Kalau emang apa yang masuk nanti tim lumayan gitu loh. Kalau tim-tim kecil juga kayaknya Portugal bakal lolos gampang sih. Kalau di grupnya gimana? Ada Argentina di sana. Grup C kayaknya pasti Argentina gak sih, paling kalah sama Jordania match pertama 1-0 dulu. Kayak Kayak 2022 kemarin. Iya. Oke, Lawan oke, Arab oke, Saudi. oke. Tapi menurut lu yang tim dari Black Horse ada nggak sih? Kayak nggak kelihatan gitu, tiba-tiba jago. Black Horse menurut gua Norway. Norway? Sama mungkin Apa? USA juga tuan rumah kan. Faktor rumah. tuan rumah juga. Iya itu diuntungkan juga sih. Diuntungkan Faktor juga rumah sih, kan. bener, Iya. bener. USA juga menurut gua Black Horse soalnya komposisi pemainnya juga oke kan USA. Kalau Maroko udah bisa disebut Black Horse apa enggak? Maroko kayaknya dengan skuad sekarang sih udah, maksudnya lolos 16 besar mungkin Udah bisa pasti ya, udah pasti. Udah Jadi ada Brahim Diaz kayak juga. Black Horse gitu mungkin Enggak ya? enggak lah ya. Maroko pasti 16 besar mah pasti masuk lah. Enesiri, Brahim Diaz dan si apa? Hakimi ya. Hakimi benar. Iya. Masih ada Bono juga. Masih ada Yasin Bono juga benar. Bener. Wow, udah. Yang bikin Ronaldo nangis pada saat itu di lorong. Iya. Bener. Bener. Di 2022. Tapi dari tim negara Amerika Selatan juga kayaknya nggak kalah saing sih. Iya, nggak kalah saing sama apa? Contoh ada tim-tim Kolombia Eropa. gitu. Kolombia, Bisa Ekuador. Kolombia ini lumayan underdog sih menurut gue. Dengan Luis Diaz, Pervis Estupinan. Oke lah untuk bisa ngelawan Portugal di grup K nih. Uzbekistan mungkin ada gara-gara ngalahin Indonesia kemarin. Pusanov Iya, ada Pusanov Pusanov, iya. Mungkin bisa ngasih perlawanan ke Portugal. Menurut lu dari grupnya gimana nih? Jerman, Ekuador,
Jerman, Ekuador sama Pantai Gading. Iya. Di apa? Kalau Jerman apa ya? Jermanku itu kan waktu 2014 juga keteteran dan nggak lolos Benar. Bahkan kualifikasi. di 2022 juga, Bro. 2022 juga ya, yang keteteran banget. lagi hype-hype-nya dia ngebela. Iya, Iya. benar. Iya kan, bener kan? Benar. Ya mungkin kalau Jerman masih kurang kayak 2 edisi sebelumnya kayaknya ini susah loh, lumayan loh. Iya. Pantai Gading dan Ekuador tuh Ekuador tuh ngelawan loh. Ngelawan. Jerman bisa-bisa nggak lolos lagi nih. Maksudnya jangan ngeremehin Pantai Gading Ekuador gitu. Soalnya Jerman apa ya? Dengan komposisi pemainnya tuh kayak kadang kurang gitu loh. Dari lini tengahnya menurut gua oke. Tapi di lini ke belakang terutama right back-nya menurut iya. gua kurang banget menurut gua. Kalau Terus di grup G gimana? Ada Egyptian King dong, jelas. mana grup siapa? Grup G. Waduh iya bener ada Ada Belgia, Iran, ada Egypt. New Zealand. Itu loh. Ah ini grup susah diprediksi sih. Benar. Grup paling susah diprediksi ini. Iran menurut gua lumayan kuat sih. Untuk apa? Komposisi pemain dengan Mehdi Taremi sama siapa? Siapa ya? Pokoknya ada pemain Liga Jerman gitu yang main untuk Iran ada. Menurut gua ada kesempatan Iran buat ngalahin Belgia. siapa? Belgia atau Mesir. Terus Ya. peluang Spanyol di grup H juga terbuka lebar ya. Apalagi Spanyol Uruguay yang notabene paling kalahnya lawan susahnya lawan Uruguay doang. Mungkin ya. Iya. Tapi gue yakin sih Spanyol bisa lewat dengan mudah sih. Iyalah harusnya. Dengan tim dia yang benar mewah juga. Lagi Prancis juga kok. Iya Bisa Prancis. dia melawan Norway menurut gua. Ya tapi menurut gua ini ketat sih Norway. Senegal juga. Senegal, Norway, Prancis ini lumayan ketat loh. Senegal masih Mane masih kan? Masih Masih main. Sadio Mane masih udah gitu. Ada beberapa pemain Senegal kan yang main di Eropa juga banyak. Banyak. Menurutku bisa ngerepotin Prancis sih. Kita bahas Inggris noh. Inggris juga noh. Inggris zona nyaman, lumayan zona nyaman, paling Kroasia doang. Ghana juga, Bro. Sama Ghana ya Bisa mungkin. sih, Bro. Ghana Main iya. Ghana. Ghana juga Benar, iya benar. sih. Ghana juga berat. Tapi England tuh banyak dari sisi midfield player-nya. Menurut lu tuh kira-kira 3 pandeman itu siapa aja ya? Menurut gua pasti Bellingham pasti. Declan Rice pasti Ya. sama menurut gua Foden mungkin. Foden. Atau Foden ditaruh sayap kanan atau Cole Palmer lah. Cole Palmer sebagai IMF. Karena ada Saka, Kanan bro. tapi ada Saka. Ada Saka, Bro. Ya ada EJ juga kan? Ada Eze. EJ juga bisa main di tengah. Ya sayap kiri kalau Rashford masuk mungkin bisa kali ya di Bisa. di apa? Dia- Buat transport doang gitu. Watkins masih masuk kan sih? Kemungkinan sih enggak sih. Kalau ada Harry Kane masih oke lah. Harry Kane. Kayak susah sih buat Watkins. Soalnya jarang juga main di klub dia. Oh, udah jarang main di Udah Aston jarang, Villa ya. udah jarang di Oh. klub. Lanjut nih, Bro. Menurut lu nih tim favorit lu siapa sih yang buat juara ini? World Cup. Kalau tim favorit gue pribadi mah belum masuk ke Piala Dunia, Bro. Siapa, Bro? Itali, Bro. Itali, Bro. Iya, Itali belum. Aduh. Tapi ada chance tuh Itali kira-kira. buat Itali masuk. menurut gua ada chance soalnya dia segrupnya sama Norway kan kemarin. Iya. Segrup apa? Kualifikasi Piala kualifikasinya Dunia sama beda sama Norway. Norway. Jadi menurut gua masih bisa lah. Ada kesempatan Itali tuh lolos lah. Kalau realistisnya nih, Bro, kira-kira siapa? Realistis buat juara. Iya. Apa ini? Buat juara Juara gua masih suka sih sama Argentina sih. Argentina. Masih suka lah sama Argentina dengan apa ya, pemainnya juga masih hampir sama kan sama yang edisi Iya. sebelumnya kan. Mungkin Dan beberapa pemain baru mungkin. Hmm, Kayak Echeverri, terus Mas Tantuono. Mas Tantuono. Iya. Mungkin apa ya, masih bisa lah Argentina sampai final mungkin dengan komposisi pemainnya sama bisa lah.
Tapi kalau misalkan Argentina sampai final tuh, setahu gua tuh di quarter final tuh ketemu Ketemu Portugal, bro. Portugal Jadi itu dah. lumayan seru itu. Iya, mungkin Udah pasti. Portugalnya bakal nangis lagi atau Eish. Messi yang nangis. Atau Gua nggak Messi tahu. yang nangis. Iya. Wah, dua-duanya nggak ketemu gimana tuh? Udah kalah duluan. Ya, Nggak udah. mungkin sih kalau dua-duanya nggak ketemu mah. Di quarter final mungkin pasti ketemu gak sih? Iya, Kalau bisa. 16 besarnya istilahnya lawannya nggak terlalu berat lah ya, Hmm. nggak ketemu apa? Kayak Tim-tim contoh yang tim-tim tim-tim kayak Belanda, Spanyol mungkin pasti ketemu gak sih 16 besar Mungkin ketemu Argentina pasti. Portugal mah. Harusnya sih pasti. Ya. Iya, dan itu reuni lagi tuh dua GOAT itu tuh Dua gol setelah bertahun-tahun. bertahun-tahun. Iya. Dengan nyenggol-nyenggolnya Ronaldo itu. Terakhir itu ketemu kapan sih mereka? Kalau seingat gue yang Juventus Barca apa? PSG nggak sih? PSG Al Nassr pernah ketemu Tapi dia? Messi-nya nggak main deh kayaknya deh. Iya, PSG nggak Al main. Nassr. Benar. Iya kan, Iya, setahu gua PSG nggak Al Nassr Messi-nya nggak main. Terakhir seingat gua ya yang Champions League yang Messi masih pakai Barca Iya. garis-garis ada kuning-kuningnya Iya. itu yang Juventus. Ya pokoknya semusim setelahnya Ronaldo tuh ke MU deh. Ke MU. Iya. Tuh. Nah itu tuh kayak terakhir ketemu dia gelut gitu deh. Fight di lapangan ya. Fight di lapangan benar. Kan nggak mungkin ya fight di YouTube Ronaldo ya kan. Berarti ini last dance mereka nih berdua. Ya Di mungkin World last dance lah. Gua kira bakal 2022 kan last dance mereka kan. Tapi taunya 2026 mereka masih lanjut main ya. lanjut main. Iya, 2022 gua kira bakal last dance. Aduh. Ternyata Tapi- masih lanjut. Gue sih tim favorit gue sih bro ya. Spanyol sih bro yang bakal juara bro, serius bro. 2010 bakal terulang loh bro. Spanyol kemarin Euro ya? Euro, tapi kalah di UNL dia sama Portugal. Bang Dodo itu Oh. yang angkat piala. Oh iya, Finalisima. oh iya benar. Finalisima. Iya dia juga juara Spanyol kebetulan juga juara Euro ya. Iya. Spanyol mungkin bisa ngulang 2008, 2010, 2012 ya Bisa nggak ada yang dong, tahu bisa ya. dong. Masa ke masa lah gitu. Iya, mungkin Yang dari bisa kali 2008 ya. ketemu siapa Italia itu ya. Meromantisasi itu Benar. yang Itali dia Yamin itu aduh. Saya kecewa banget itu. Kecewa ya. Tapi kan trio midfield emang gila bro waktu itu bro. Tapi- Masa Spanyol juga itu. Tapi lebih di atas Pirlo lah. Oh iya. Yes. Why? Oke. Tapi ya kalau buat realistis sebenarnya France juga masuk sih bro. Dia skuadnya benar-benar gila sih menurut gua. France parah. Dari sisi penyerangnya pun gokil-gokil ya. Iya. Midfieldnya oke lah. France apa ya? France tuh Mbappe-nya itu emang momok banget ya dia. Buat tim-tim lain tuh emang Mimpi buruk tuh. wah gokil itu orang sih. Dia kalau mode World Cup memang Parah sih. Ratingnya nggak pernah jelek. setahu Ratingnya nggak pernah jelek gua. Kalau di bener. World Cup ya, kalau di World Cup. Ratingnya dari 2000 pertama kali dari 2018 yang dia ngajak sprint Marcos Rojo tuh. Iya. Ingat banget kan? Bener. Iya. Itu tai emang anak muda itu. Gila itu dia. Umur 18 tahun Udah menang World Cup. udah menang World Cup bareng Tapi masa itu- Titi. Tapi benar-benar itu kejayaan banget sih. Iya, Pogba, masih ada Griezmann, Pogba, itu- Griezmann. Itu masa kejayaan France Benzema juga masih Benzema. pick-picknya. banget. Benzema Benzema apa Giroud ya? Benzema enggak sih. Benzema enggak ya. bro. Benzema enggak Giroud, masuk lupa. Giroud. Iya Giroud yang masuk bener. Setahu gua ya Benzema ada case lain loh waktu itu. Oh iya bener Ada iya. case lain. Ada case lain dia. Umur 18 tahun bikin Messi nangis lagi di semifinal itu. Tapi Argentina sih masih bisa sih juara dunia sih. Untuk 2 kali paling fans-fans Dodo teriak-teriak paling. Oke, bro. Oke, bro. Tapi menurut lu nih di finalisima kan ada Argentina sama Spanyol nih. Menurut lu gimana? Dua match itu. Di bulan Maret 2026 setahu gua. Argentina Spanyol ya. Iya, untuk finalisima. Sorry kita OT dari World Cup dulu. Ini Argentina Spanyol ini apa ya lumayan apa ya, duel nggak bisa nggak bisa kayak kurang susah diprediksi gitu lah. Soalnya sama-sama kuat gitu. Soalnya Spanyol Argentina by the way sering ketemu juga ya Iya, di sering beberapa ketemu. Benar. apa kayak persahabatan gitu contohnya. Dan kayaknya Argentina lebih banyak dominasi Spanyol sih menurut gua.
Dengan mungkin masih ada Messi-nya juga ya. Mungkin itu salah satu faktor juga. Oh ini berarti finalisima sebelum banget World Cup ya? Iya, seharusnya sebelum World Cup emang seperti itu. Sebelum World Oh. Cup ada finalisima Oh juga. kayak Italia kemarin lawan Argentina ya? Iya, kayak gitu. Pasti dari gitu. Finalisima sih ya bisa jadi Argentina lagi atau juara baru lah Spanyol. Ya berharap juara baru sih, tapi Argentina kayaknya terlalu kuat deh. Terlalu kuat. Iya. Apalagi Lionel Scaloni masih menjabat kan dia. Pelatih ya? Iya. Benar sih, bagus sih. Oke, kalau dari World Cup mungkin kita pindah geser ke liga. Boleh. Sabi sih, Liga Sabi. Europe ya. Tapi sorry, gue potong. Apa Spanyol pelatihnya sekarang siapa sih? De La Fuente. Oh iya iya. Dia. Tahu gue yang masih ya Eropa ya. Iya. Dari Eropa masih ya. Masih dia masih menjabat. Masih menjabat ya. Soalnya ya track record dia di Eropa, Spanyol benar bagus. Iya benar-benar Bagus bagus. kok dia. Dibanding pelatih yang kemarin-kemarin lah. Spanyol. Tapi waktu pada saat Luis Enrique itu lumayan loh. tapi Spanyol Spanyolnya iya, Spanyol iya. Aduh, Kelihatan pas Luis Enrique oke, padahal oke. oke kan. Tapi emang kurs aja. benar. Pada saat itu lucknya emang lagi kurang kali ya bagaimana. Lanjut kita nih. Lanjut ke liga boleh. Boleh Liga La Liga. Di bro klasemen di La Liga. Oh, ini udah beda 4 Akhir poin ya. 2025. Udah beda 4 poin ya. Di tahun 2025 nih. Iya, akhirnya Mbappe nyamain rekornya Ronaldo ya Benar. kemarin. Itu udah rekor gokil sih dia. Iya. Apa ya dengan pemain sekarang ngejar rekor Ronaldo susah payah begitu, kayaknya emang kita tuh harus nurunin ekspektasi banget ya. Iya. Benar sih. Iya kan? Dengan ngejar rekor Ronaldo yang susah payah itu, model pemain kayak Mbappe aja susah payah itu loh ngejar rekor si Ronaldo. Berarti kita kan emang harus nurunin ekspektasi banget ya di dunia sepak bola sekarang ya. Itu gimana ya? Goal scorer goat gitu. Iya, maksudnya Goal scorer aduh, all time lah dia. jarang banget gitu loh yang bisa, dan Mbappe bisa dan dimainin kemarin juga sama Xabi Alonso kan, kebetulan sengaja dimainin buat ngejar rekornya si Ronaldo. Kayaknya emang harus jadi pemain ini sih Ronaldo. Si Mbappe itu iya. Soalnya lagi kejar liga nih. Lumayan jauh ketinggalannya. 4 ya, tahu-tahu 4 ya. Itu jauh loh menurut gua. Itu jauh loh. Serius itu jauh. Daripada Arsenal Kenal dia. beda cuma 2 poin. Oh iya, maaf. Bisa kan itu bisa. Iya. Ada tahu bro. Iya, ada tahu, bro. bener. Bulat kan. Iya. Ada yang tahu. Dengan beda 4 poin menurut gua kalau Barca konsisten di ini udah paruh musim berarti ya? Belum. Oh, belum ya? Baru musim. Sebelum paruh musim ya? Belum baru musim. Ya kalau konsisten mungkin Barca bisa juara lagi. Juara tahun kemarin Barca bukan sih? Barca juara. Ya mungkin. Treble domestik dia. Oh iya treble domestic benar. Treble domestik. Ya Barca bisa lah, tapi kayaknya untuk Champions Barca wanti-wanti dikit lah ya. Iya. Kayak kurang, mentalitinya masih kurang gitu loh untuk di Champions. Tapi gimana nih dengan statistik Barcelona, Real Madrid, ATM, Villarreal, menurut lu kira-kira ada yang bisa nyalip Barca nggak sih di atas? Yang bisa nyalip Barca mungkin menurut gue Madrid, chance-nya lumayan gede kalau emang Madridnya kagak berantem mulu sama Xabi Alonso. Waduh. Kebetulan ya kan, dia emang masalah mulu sama Xabi masalah Alonso. internal Iya, gitu, masalah tapi internal. menurut gua kalau emang timnya kompak aja mah bisa lah nyalip Barca Arturan. At least beda 1 poin lah. Disamain dulu nih, beda 1 poin kan misalkan menang lagi. Tapi Barkanya juga ya ini ujung-ujungnya antara Barca kepleset atau Madrid yang lebih konsisten aja sih ujung-ujungnya Berarti sih. ada chance buat ATM gitu. Soalnya kan di situ udah ada Griezmann. Yang- Kalau itu- menurut gua- bukan Griezmann maksud gua Julian Alvarez. Julian Alvarez, Masuk. bener. Julian Alvarez ini pembeda banget di Atletico banget. Benar. Bener-bener, Di Bosman, gokil banget gitu. Gila. Tetep Julian nggak Alvarez. bisa nyanyiin mereka berdua. Ya menurut gua Juara kasa Atletico mah menurut gua udahlah, stop lah di urutan 3 udah bersyukur lah kayaknya lah. Kecuali emang Madrid sama Barca-nya lagi sabun ya. Lagi down aja. Iya, lagi down aja. Kan emang kadang-kadang Atletico Madrid kan juara-juaranya karena emang Barca kadang sama Madrid lagi kepleset aja.
Kalau lawan tim kecil gitu. Iya, kalau lawan Getafe. Celta Vigo apalagi tuh Barca sering banget tuh kalau lawan Celta Vigo tuh. Getafe Gue lihat-lihat, juga. iya capek tuh model-model. Kalau Madrid model-modelnya kayak Alaves tuh sering banget tuh kalau lawan Kalah sih Alaves. berarti juga. Lawan Alaves. Iya kemarin kalah. Iya bener Kalah iya kan. 2-1 Iya ya? anjir. Iya kalah. Maksudnya sering-sering banget kepleset lawan Tim-tim model-model Celta Vigo iya. Karena di tim La Liga rata-rata mainnya parkir bus, Bro. Susah Iya. mau ditembus. Apalagi Athletic Bilbao kan lumayan ya. Benar, lumayan. Dengan Tapi dia filosofinya pemain lagi under bas. sih, bro. Iya menurut gue dia Bilbao. lagi under. lagi under. Dan emang Nico Williams emang caper aja sih itu. Capek kenapa, Bro? Ya, Nggak Barca. kagak mau ke Barca demi naikin gaji itu menurut gua fucked up banget sih itu. Ya kita kurang tahu lah, Bro. Iya. Ya, nolak siapa? Bayern Munchen juga. Bayern Munchen juga, iya. Yang gaji lebih besar dari Barca waktu itu tawarannya. Terus yang gua kaget Sevilla nih, Sevilla urutannya agak gak masuk akal nih kadang-kadang nih. Ya 10. under mungkin, Bro. Iya, lagi Tapi dia under ngalahin juga. Barca waktu itu. Iya kan, sempet ngalahin Barca kan? 4-1. Sevilla. Kalau God Antoni gimana di Real Betis? gua Antoni mah pasti masuk Piala Melon lah. Apa? Melon. UEFA Conference League lah. Iya. Real Betis mah pasti mainnya di zona-zona Iya, itu. Iya, pasti mainnya di zona-zona itu aja lah. Gue berharap Betis buat top 4 sih, Bro. Iya, maksudnya ngelawan gitu lah ya. Lawan pasti. Kan ada Isco, ada ini. Lumayan loh padahal skuad Betis tuh. Espanyol, Bro. Top 5. Espanyol itu kan Barcelona juga kan? Iya, Katalan juga kan? Katalan. Iya. Katalan. Espanyol Tahun kemarin tuh dia sempat degradasi. oh sempat Tahun degradasi. kemarin degradasi. Oh. Oh ini Dia naik lagi. baru naik kelima lagi. Iya. Lumayan ya berarti ya untuk tim yang setahun lalu degradasi sih Pas udah tahun oke banget sih. 2000 berapa? Ya? Itu degradasi, La Liga lagi. Ada John Garcia baru muncul. Iya. Save tiba-tiba itu. Oh Joan Garcia pindah ke Barcelona ya. Iya pindah ke Barcelona. Tapi Kenapa? padahal gue berharap Espanyol ini bisa jadi tim lebih gede lagi sih menurut gue. Maksudnya biar derby Katalannya jadi lebih seru Jadi gitu ya. Seru ya seperti Iya. TM dan Real Madrid. Iya. Maksudnya sewaktu-waktu mungkin ada Raja Arab pengen beli Espanyol ya kan, nggak ada yang tahu. Ya biar seru aja gitu daripada bertiga mulu ujung-ujungnya ya Iya, kan. itu aja ya? Iya di Spanyol tuh kurangnya sebenarnya tim-tim bawahnya mereka tuh ngelawan juga. Tapi ujung-ujungnya tuh yang Top 3 top 3 tuh itu aja sebenarnya kayak Celta Vigo, Sevilla, Athletic Bilbao tuh sebenarnya ngelawan juga kata fans Liga Inggris kan apa tim-tim bawahnya nggak ngelawan tapi sebenarnya ngelawan juga kan yang penonton La Liga tuh pasti udah paham. udah paham iya Tim-tim bawahnya tim-tim bawahnya tuh Dengan kadang mereka. iya parkir bus. parkir bus Iya, counter attack apalagi Barca sama Madrid yang mainnya terbuka kan kalau lawan Iya. tim-tim begitu. Udah gitu udahlah Barca kalau konsisten pasti juara lagi, tapi kalau Madrid nggak ribut mulu sama pelatihnya mungkin bisa lah nyalip Barca. Tapi di klub La Liga ini yang lu favorit yang buat juara next season siapa? Season ini Ah, gua Barcelona masih. Barcelona. Iya. Mungkin boleh kita pindah ke Boleh IPL? tapi bro, sebelum itu bro, di sini ada makanan nih bro dari Puffy Treats Himas Asing. Oh. Boleh? Boleh cobain ini ya? Boleh, Berarti boleh, ya. boleh. Makanannya bro, Oke, thank you. Puffy Treats by Himas Asing. Enak bro. Enak. Ini bro, cobain bro, yang ini bro. Ini makanan berat nih, susah. Makan aja bro. Makan aja. Udah keras. Tapi enak kok bro teksturnya bro. Ini enak ya. Tapi donatnya ini enak menurut gua. Jangan lupa ya guys, beli di Puffy Treats by Himas Asing. Ya, lanjut ke IPL. Ini sorry ya gua sambil makan ya. Aman. Nah, ini liga Bam, orang seluruh dunia. Bam. seru nih, liga seru ya. Bener. Arsenal di atas lagi nih. Beda 2 poin lah. Paling besok-besok turun. Bisa bro, Arteta bro. Masih dipercaya sampai sekarang. Enggak, menurut gua enggak. Mereka tuh 3 tahun berturut-turut ya, hashtag 2 ya. Betul. Tepat sekali. Bisa kan nih bro, kalau 4 tahun dia hashtag juga gimana bro?
Apakah bakal di Menurut gua out apa gimana? untuk Anda fans Arsenal, mendingan suruh Arteta out dari. Realistis kok. Bener. Kalau nggak dapet trofi, out aja udah 4 tahun. Bener. Berapa musim Arteta di Arsenal itu cuma dapat 2 trofi. Arteta. 2 trofi. 2 trofi. FA sama apa kemarin? Community Shield. Community. Bener. Kira-kira kalau misalkan Arteta out, siapa yang cocok buat gantiin Arteta di Arsenal ya? Di tim Arsenal. Di Arsenal. Siapa tuh kira-kira? Ya, mungkin yang pelatih dengan filosofi sama kayak Arteta lah ya. Kok ya mungkin Xavi. Iya. Xavi ke IPL. Xavi, Cesc Fabregas katanya nggak mau ngelatih selain Barcelona atau City kan, tapi menurut gua karena ada ikatan emosional mungkin Cesc Fabregas mau kali ya. Mungkin harusnya sih. Iya kan? Iya. Di apa? Dibanding Cesc Fabregas ke City kayaknya lebih okean Cesc Fabregas ke Arsenal gak sih? Lebih romantismenya lebih dapat gitu. Benar. Tapi gimana nih dari tim seperti Aston Villa, Sunderland itu tim yang Sunderland sih ya, yang gua kaget sih Sunderland sih jujur. Dia kan baru naik ke IPL ini kan tahun ini. Benar. Dia bagus sih sebenarnya. BTW Sunderland tuh salah satu tim yang gua mainin di career mode FIFA gua. Jadi gua agak familiar lah sama pemain-pemainnya kayak Clark contohnya. Pokoknya banyak lah pemain. Emang squad Sunderland ini squad muda, tipe-tipe Brighton gitu lah. Tapi mungkin menurut gue Brighton lagi under ya sekarang ya. Lagi under dia. Biasanya kan menghuni Ya, 6 tuh pasti. Top 5, top 7 lah ya. Iya, top 7 lah. Ini mungkin karena MU-nya lagi naik juga nih. MU lagi naik nih, Bro. MU menurut gua kalau bisa konsisten tapi nggak bisa Kemarin konsisten. baru kalah, Kemarin juga baru kalah ya. Aduh. Aston Villa, sorry. Tapi lawannya Aston Villa sih. Aston Villa kuat. Iya kan Aston Villa, Iya. Villa semalam. Aston Villa tuh berubah menjadi klub Big Six loh lama-lama. Emery. Iya. Dengan komposisi pemain yang oke-oke juga sebenarnya menurut gua. Oke. John McGinn itu bagus banget sama Morgan Rogers. Bro. Morgan Rogers iya. Manchester United gila itu, Bro. Shootnya. Tahu Morgan Rogers nemu dari mana ya? Aston Villa tahu dapat Morgan Rogers ya. Gue berharap. Berarti tim squadnya bagus dong. Iya. Gue berharap Bagus malah dong. ke City atau ke ini. Siapa? Liverpool lah. Liverpool. Waduh, Liverpool. Nah, ngomongin Liverpool nih, ini Muhammad Salahnya lagi Afcon, Bro. iya sih. Lagi Afcon. Lagi Afcon juga, terus kemarin sempet clash dikit kan. Iya. Itu gara apa ya? Gara dia nggak dimainin ya? Iya, jujur iya. Egonya mau sama sih tinggi loh. Iya, ego masalah dan terus apa? Ini kalau Manchester United menurut gua ujung-ujungnya pasti di 8 atau 9, nggak mungkin di 7 nih. Menurut gua. Nggak ada yang tahu tapi menurut gua feeling gua. Dia lagi badai cedera juga setahu gua. Iya kan. Bruno baru gak cedera tadi. Gua Kita nggak tahu ya. apa beruntungnya Manchester United tuh masih ada Bruno Fernandes itu loh sebenarnya. Tulang Punggung dari zaman Covid saya menonton Manchester United melihat sudah digendong-gendong sama Bruno Fernandes. Iya, Bro. Iya, dia Bruno Fernandes ditawar Madrid loh. Madrid banyak loh. Arab gak sih? Iya, tim Arab. Iya. Maksudnya Madrid mau loh jasa Bruno Fernandes. Jiwa Reza. Jiwa glory. Alah. Kalau emang mau pindah Mas, dapat kali satu balon di satu balon dior mungkin dapat. Satu balon dior susah, Bro. Dan Chelsea nih, Bro. Kalau Chelsea gimana nih kalau Chelsea? Chelsea mah emang mungkin nyaman-nyamannya di zona 3-4 dia lagi ngamanin mungkin posisi juga harus ngamanin UCL juga kan ya. Benar. Dia UCL bukan dari ini loh, bukan dari posisi loh kemarin ya kan. Iya. Dia tuh menurut gua harus season ini dia harus ngamanin UCL dulu. Soalnya tahun kemarin dia masuk UCL kan bukan karena posisi kan? Bukan. Iya. Karena juara apa? Melon ya? Juara melon iya. WCL. Tapi dari segi timnya sih gokil sih, Bro. Iya. Chelsea gokil. Apa scoutingnya juga bagus Chelsea lumayan.
Terus Crystal Palace juga bisa ngeganggu di atasnya tuh. Crystal Palace mungkin banget walaupun udah kehilangan Eja sama Olise. Itu duet maut bro. Aduh. Waktu di Crystal Palace itu duet maut. Tapi pelatihnya oke loh Crystal Palace si Oke. lupa gue namanya. Glasner apa? Crystal Palace nih oke loh bisa ngeganggu. Brighton nih bukan zonanya dia sebenarnya. Tottenham apalagi? Ayam sayur. Aduh. Dia baru beli siapa? Xavi Simons. Emang kasihan sih bro. Tapi ya pelatihnya emang kurang apa gimana gitu. Iya, gue juga nggak ngerti dah tiap. Siapa? Apa Thomas Frank bos? Iya Thomas Frank. Frank. Tottenham ini harusnya bisa bersaing loh di 3-4 itu loh. Tapi kenapa ya tiap tahun kayak gagal, tiap musim kayak gagal mulu. 2 musim terakhir ya? 2 musim terakhir ya? Di 10 besar ya? Iya. Parah banget ya. Padahal komposisi pemainnya tuh Mickey van de Ven, Romero. Lu bayangin aja tuh kalau kemarin-kemarin merah. iya. Kalau Manchester City nih, kebetulan lagi balik lagi nih track performanya. Gimana menurut lu, kayak dia bisa gak sih buat juara di season ini? Menurut gue Manchester City season ini pasti bisa juara lagi ya. Pasti. Karena Arsenal nggak mungkin juara by the way. Oh gitu. Nggak mungkin Arsenal juara. Mau UCL atau BPL nggak mungkin Arsenal juara. Kenapa? Karena faktor pelatih kah apa pemain gitu? Karena apapun, pokoknya apapun. Aduh. Pokoknya nggak bisa juara ini Arsenal. Bener-bener mentalitasnya cere banget. Lihat omongan pasti bener, dia jagain trofi doang ujung-ujungnya. Tahun-tahun bro, masa 4 tahun jaga hashtag 2. Aduh. Kamu Ya. pernah tuh ada viral foto podium dia tuh Arsenal juara. Iya. Itu buang foto apa? Masa terulang lagi bro? Berarti City nih. City menurut gue tahun ini. Arsenal 2, Chelsea bisa ketiga. Atau Aston Villa, ini jauh banget ya poinnya tapi ya. Jauh. Jauh ya. Tapi kan liga masih panjang. Liga masih panjang juga iya. Baru match 17. Match 17 iya. Dan untuk MU mendingan Anda ke jurang saja. Jangan udahlah. Kenapa emang bro? Coba lihat ke kamera, kenapa bro? Kok begitu bro? Aduh. Kenapa bro? Anda itu meromantisasi Sir Alex Ferguson. Waduh. Sir Alex Ferguson itu pelatih yang mediocre menurut saya. Enggak dong. Enggak, tapi dong. meromantisasi. Tapi fans MU ini terlalu meromantisasi. Tapi di era Saf juga mereka berjaya bro. Pada saat semua tim gembel pada saat itu di era SAF itu, pada saat semua tim tuh lagi underperform, jadi SAF itu seolah-olah dengan 4-2-2-nya itu merevolusi sesuatu di Inggris, padahal mah enggak juga, biasa aja SAF tuh. Tapi nggak mediocre juga bro. Dia kan final UCL juga ya waktu itu ya. Tapi 2 kali kalah tapi Bener 2 kali lagi. kalah. Mau ngomong apa? Lagi. Mau ngomong Tapi kan apa? itu udah rekor yang bagus lah. Ya rekor Nah, bagus kan tapi ya oke nggak mediocre Tapi tapi mediocre, bro. bukan pelatih Kenapa bagus. ini? Bukan pelatih bagus. Kalau apa kena klip. Bukan pelatih bagus. Saf biasa aja. Makanya suksesornya setelah Saf itu flop kan, David Moyes. Menurut gue yang oke pada zaman Jose Mourinho menurut gue. Kalau satunya lagi namanya siapa sih namanya? Ole Iya, Ole Lumayan tapi lah, nggak dapet Ole. Ole Hashtag 2 nggak sih? #2 iya. Iya kan? Ada beberapa trofi dari Ole juga lumayan. Tapi yang ngangkat banget waktu Mourinho sih menurut gua. Iya. Waktu Ibrahimovic, Di Maria gitu-gitu. Juara UL. WL juara mini treble. Treble Ada ya? mini ya. Treble ya? Iya, treble ini. Treble-an? Klub-klub mediocre. Waduh. Ya MU menurut gua udahlah cukup lah. Anda itu terlalu mengglorifikasi klub Anda. Tapi nih kalau dari tim EPL kan benar-benar seru ya. Menurut lu POTS siapa sih di tim IPL ini? Player of the season-nya? Soalnya dari tim Sunderland kan juga lumayan tuh ada 11 pemain. Apa satu aja? Satu aja buat POTS. POTS kalau gue ini gue subjektif ya berarti. Iya. Yes, gue. Ya, gua kalau emang Cherky sih menurut gua bisa. Yang Jarki. Iya. Cherky bagus itu pemain.
Kalau emang konsisten ya. Kalau konsisten. Kalau ini mah paling Haaland. Haaland lagi. Kayak sisa Haaland. Haaland udah top skor juga by the way kan. Iya, udah top skor. Udah selalu top skor kan. Ya udah siapa lagi. Tapi Ryan Cherky bisa loh sebenarnya. Ryan Cherky bagus loh di Manchester City. Emang anak Guardiola banget nih ya. Anak Guardiola. Iya, maksudnya gaya-gaya main Guardiola banget lah. Tapi kan ada rumornya Guardiola mau last season nih. Iyalah season juga ya. Kali aja balik ke Barca ya. Waduh. Siapa yang tahu ya? Kalau balik ke Barca kayak enggak deh. Buat apa di balik ke Barca? Kangen rumah gitu. Iya. Messi balik sama Guardiola. Mimpi pindah fans Barcelona doang kayak gitu ya. Mimpi basah ya. Mimpi Mimpi basah basah, itu fans pasti Barcelona iya. Dengan Pep Guardiola dan Messi kembali. Itu kayak udah lah bro, move on ya bro. Udah lah. Sekarang lu punya Pedri kok. Iya. Bisa Udah lah. punya Lamin ya, Lamin. Ada Lamin ya. Udah nggak pacaran ini Lamin by the way. Berarti ini lu ngunggulin City banget ya? Gue ngunggulin City banget karena gue nggak suka sama Arsenal. Udah itu aja. Itu tuh titik tuh. Titik gue Pas. nggak suka sama Arsenal. Arsenal sama MU gue nggak suka. Untuk fans Arsenal sama MU debat di sini. Silakan. Silakan. Dipersilakan. Oke, kita lanjut kali ke Liga Serie A. Boleh? Waduh ini. Bam. Serie A. Bam. Lagi ketat juga nih. Lagi ketat juga nih. 33, 32, 31, 32, 9. Jangan lupa ada Sassuolo. Ada Jais. Sassuolo. Jais, benar. Gua gak nyangka lu Sassuolo tuh 10 besar Serie A loh. Dengan Jais-nya. Sama Como juga pemiliknya orang Indonesia. Orang Indonesia ya? Iya. Ternyata 7 besar dia bisa zona WCL. Ada Nico Pas di sana, bro. Ada Nico Pas di sana benar. Bagus. Cesc Fabregas juga bagus sih menurut gue. Benar. Gimana, bro? Buat Serie A nih. Ya ketat banget sih. Ketat Dia banget. masih top 3-nya tuh masih ada satu match lagi, 15. Oh, Match itu iya. AS Roma 16. AS Roma berarti udah ini ya. Iya. Udah apa? Udah fix. Dengan inian segitu ya, 30 ya. Iya, itu udah fix. Berarti yang sisa Inter AC Milan ini bisa gak ya nyalip Inter untuk jadi juara ya menurut gua. Bisa sih squad sekarang sih. Ada Napoli, bro. Napoli juga tapi dengan berasa kehilangan Kvaratskhelia gitu loh Napoli loh. Tapi menurut gue masih oke aja sih. Masih oke sih menurut gua. Kedatangan De Bruyne. De Bruyne ya, Højlund ya. Oh iya De Bruyne. Højlund juga on fire ternyata di sana. Wah De Bruyne emang liganya banget sih itu. Liganya dia Liga banget De sih. Bruyne ya? Iya, Liga De Bruyne itu sih. Gue berharap sih ya Napoli sebenarnya bro lagi bro. Jujur berharap Napoli. Tapi kita kan ya tahu ya ada Inter. AC Milan BTW ada Modric loh. Gila. Wonderkid ya. Wonderkid loh. Wonderkid ya. Wonderkid. Siapa yang nggak kenal Modric? Tapi BTW Bolonya nih nggak bisa dianggap remeh juga. Dia Bolonya kemarin final ya iya lawan Napoli. Napoli Nah, benar. menurut lo siapa tuh? Kalau ini fair-fairan mah Napoli mungkin masih bisa inilah ya. Kalau kata Bolonya tuh kalau Fiori gitu-gitu kan dulu. Iya, Iya. menang lawan Inter, setahu gua. Iya, menang lawan Inter dia. Penalti ya? Penalti tapi. Apa ya? Inter nih komposisi pemainnya juga lumayan oke. Udah gitu. Apa yang gue kurang suka dari Italia tuh pemain-pemain tuanya tuh kadang masih ikut main gitu loh. Karena mungkin dari budget timnya. Budget timnya benar. Iya. AC Milan aja masih pakai Modric ya kan. Kemarin hampir mau beli Siapa? dia AC Milan lebih milih Thiago Silva daripada Jaites by the way. Massimiliano Allegri memilih Thiago Silva daripada Jaites. Bayangin, coba. Mungkin dari segi pelatih bro kan lihat dari pengalamannya bro. Ya Bukan tetap ada aja bro. disrespect ke Jaites, Iya. Oke bagus. Oke. Umurnya masih muda. Oke. Tapi prospek gitu loh. Nah, mungkin pelatih itu ngeliatnya yang dari pengalaman dan dari back gitu. Dan bagusnya sekarang Thiago Silva udah balik, udah punya klub lah ya. Punya Porto klub. ya. Porto. Iya. Jadi AC Milan gak ada, udah mikir-mikir balikin Thiago Silva, udahlah. Udah nggak ada ya? Udahlah, nggak usah lah, udah Jaites aja nih ke
Milan. Itu harapan lu tuh. Harapan gua banget. Harapan Ya lu itu banget. ke Milan benar. Lah sekalian. Kakak gitu. Siapa? Kakak sekalian balik. Maldini Nesta sekalian gitu. Maldini Nesta, aduh Maldini Nesta udah ketuaan bro. Tapi realistisnya nih bro, kalau buat juara di Serie A nih kira-kira siapa sih dari lu? Kalau gua AC Milan. Karena Scudetto. emang fans AC Milan apa gimana bro? Emang fans AC Milan. AC Milan harus juara Serius, tahun ini. realistis. Iya, karena menurut gua poinnya nggak beda jauh dan AC Milan juga menurut gua di liga juga konsisten aja dan bagus gitu ya. Maksudnya kalahnya juga jarang, seri sih yang kadang anjing tuh. Bikin bete kali ya? Iya bikin bete. Oke. Harusnya bisa ngejar poin Inter. Bikin kenapa gitu. Tapi dengan bantuan ada Modric, ada Loftus-Cheek sama Santiago Gimenez, Bisa. penyerangnya bisa Iya, lah. Jimenez. Iya Santiago Gimenez oke. Dan Rafael Leo juga masih angin-anginan by the way. Sampai sekarang tapi kadang gacor banget kadang ya. Joao Felix lah. Wih, kenapa Tapi Joao Felix, bro? nggak se-Joao Felix banget sih. Tapi kadang Leo impactnya gede juga. Yang gue sayang tuh kemarin nggak permanenin si Brahim Diaz di Milan. Yang gue sayang banget tuh nggak permanenin Brahim Diaz. Brahim Diaznya malah balik ke Madrid kan. Bahkan pun Brahim Diaz pun nggak starting line. Iya nggak starting line up. Tapi kadang Brahim Diaz pembeda juga sih di Madrid Baru kadang. golin by the way. Iya kan. Di Maroko. Afcon ya, Afcon. Menurut gua sayang aja gitu Milan. Pokoknya ada beberapa pemain Milan menurut gue yang gua sayang banget dijual kayak Reinders kemarin. Sandro Tonali ke Newcastle. Aduh, kenapa itu? Butuh uang bro. Betul. Butuh uang. Itu lebih tepatnya. Buat menggaji Zlatan Ibrahimovic. Jadi apa sih dia bilang? Jadi apa sih dia bilang? Aduh, Brand aduh. ambassador atau gimana sih? Aduh, Dia? dia kalau Ibrahimovic masih bisa main kayak tetap itu penyerangnya Ibra Milan, feeling gue nggak bakal ganti. Tapi lu agak janggal gak sih lihat Atalanta di 9 apa enggak gitu? Atlanta di 9 gue agak janggal, biasanya dia kan di Iya, 4 5 6 ya kan. biasanya. Ademola Lukman, biasanya Gasperini kan oke ya, Toto di 9 nih mungkin liganya emang lagi super ketat banget berarti ya. Iya, bahkan AS Roma pun sekarang lagi naik-naiknya juga. Iya, AS Itu Roma. menurut gue naik loh. AS Roma biasanya di 8 di 9 di 10 loh. Iya. Faktor di bawah apa enggak? Faktor Dybala itu penggendong banget menurut gua. Apa Dybala waktu prime di Juventus tuh gokil banget sih. Yang nonton Dybala tuh. Ya, Pak. Pernah ke Barca kan? Pernah mau ke Barca rumor ya kan? Itu rumor. Bener. Ngalahin Barca. Iya. Dybala menurut gua sosok lah di Roma. Daripada dia pindah ke klub antar berantah ya mendingan ke Roma lah. Masih ada punya nama, masih punya pamor. Dengan pindahnya ke Roma ya jadi nambah kualitas Roma aja sih menurut gua. Dan bisa ngegendong sampai segini kan lumayan ya untuk Lumayan. tim sekelas Roma yang bisa balik lagi ke WCL ngalahin Barca waktu itu kan dengan Manolas. Comeback-nya gitu. Iya. Ya bisa lah menurut gua AS Roma ini stay di zona UCL tapi Juventusnya kasihan nih by the way nih. Juventus ya. Padahal Juventus banyak ada wonderkid juga di sana. Banyak bener kan Sesau kan, Sesau Yildiz. terus Yildiz. Gitu tuh. Mungkin skuad Jonathan David Iya, baru masuk iya. Vlahovic. Vlahovic yang pengen banget coach ke Arsenal tuh. Tapi jujur secara kualitas player dari Juventus itu bagus-bagus. Bagus-bagus iya. Apa wonderkidnya oke gitu loh. Tapi untuk ngedobrak sampai lawan Inter yang lawan pengalaman sama Milan sih menurut gue masih susah lah. Belum lah. Mungkin 3-4 tahun lagi mungkin baru skuad Juventus mungkin bisa jadi ya. Dengan Francesco Conceição dan lain-lainnya itu. Oke. Apa mungkin kita geser ke Liga Ligue 1, Liga Paris Saint-Germain. Boleh. Berarti di sini AC Milan nih. AC Milan menurut gua.
Nah ini tidak terduga Lens. Kedua loh, PSG loh. Kedua PSG. Habis bensin kah? Nggak mungkin sih. Nggak mungkin ya kalau habis bensin. Nggak ya. mungkin. Nggak mungkin ya. Feeling gue. BTW dia habis 6 tuple ya. Iya, harusnya 7 tuh sama cewek, harusnya 7 piala tuh. Tujuh. Lawan Itu Chelsea Keren kalah. sih kalau 7 sih jujur. Luis Enrique First ya. club Yang 7 trofi. panggilnya 7 tuple. Iya, 7 tuple berarti ya. Gokil Betul, juga ya. Chelsea membatalkan itu. Ah. Tapi fans PSG nggak terlalu ngoceh sih untungnya ya. Ya, Maksudnya di Indonesia ya. Gua nggak tahu di Paris gimana ya. Di Indonesia mungkin fansnya masih dikit, tapi soalnya nggak terlalu ngoceh-ngoceh banyak kayak Arsenal atau MU gitu, makanya gue benci banget sama dua tim itu. Oh karena itu, berarti lu kesel sama Betul fans ngoceh doang ya? mulu Tapi ngoceh. di timnya enggak kan? Yang Enggak. dari playernya, Enggak. Pemain mah kayak Odegaard lah, Saka enggak. Kenapa? Bagus loh Saka, Starboy Arsenal loh. Saka bagus tapi kurang lah. Lu tuh bukan Thierry Henry Saka. Ya bukan. Iya. Orang kan bro. Oke. Lanjut ke Ligue 1. Agak janggal sih ngeliatnya. Tapi kan ini kan belum kelar. Ya? Belum melar ini pasti ujung-ujungnya PSG lagi. PSG lagi. Ujung-ujung PSG paling Lens kedua lah oke lah. Atau Marcel. Aja, Marcel beda poin oh iya. 5 Tapi kalau Lensnya kepleset mungkin bisa kali Marseille Greenwood ya. Aubameyang iya. Lyon. Wah sama. Lyon juga Cherky-nya udah cabut. Rene juga pemain mudanya juga udah pada cabut. Rennes tuh masih ada Ethan gak sih? Ethan Mbappe masih kan? Ethan Mbappe Bukan di Rennes. enggak deh, bener di Rene iya. Gue kira yang lu maksud iya bener. Siapa yang maksud? Enggak kan ada yang ada kakak juga kayak siapa Bellingham sama Job. Iya Job kan di gue ingetnya di Dortmund. Emang di Dortmund kan. Di Dortmund. Marseille menurutku bisa lah kedua lah. Tapi PSG ini udah pasti juara gak sih di Ligue 1? Berarti itu kan Liga Tani juga. Liga Tani juga bener. Tapi kemarin apa? City juara 4 kali berturut-turut juga jatuhnya Liga Inggris Liga Tani ya. Kemarin aja diputus sama Liverpool. Coba itu bisa 5 kali berturut-turut juga hitungannya udah masuk Liga Tani juga sebenarnya. Jadi sejarah juga dong. Iya jadi sejarah juga iya. 5 kali berturut-turut susah ngegeser City. City juga bentar lagi trofinya juga nyamain hampir ke 20. Hampir ya. Tapi enggak mungkin bisa lah. Tapi ini mah pasti PSG lagi lah udah. Ligue 1 mah gampang liganya. Buat Luis Enrique mah nyantai aja gak sih dia. Dengan komposisi timnya juga yang iya. Dembele, Doe, Mayulu juga. Mayulu bagus ya gila ya. Mayulu bagus. Serius. Kemarin yang ngacak Barkas juga siapa sayap kirinya? Siapa? Nuno Mendes di sayap kiri sih waktu itu. Nuno Mendes back terbaik. Aduh. Left back terbaik itu dia. Mayulu juga oke kan. Di waktu itu match itu. Iya. Mayulu kok bisa ya nemu ya? Udah tau PSG ya. Ya itu bro, scoutingnya bro bagus kayak gitu. Udah Ini fix nih. PSG. Fix lah PSG lah, udah nggak ada lawannya ini mah. Ada lawan. Nggak ada lawan lah harusnya. Lens mah paling ya FOMO di urutan 1 doang kali, mungkin lagi konsisten mungkin Ya, kalau bensinnya habis. Itu juga mungkin karena Dembele waktu itu cedera aja sih. Iya, Bukan karena faktor Dembele doang sih, beberapa player ada cedera. beberapa player iya. Ya kan? Hakimi juga kan. Hakimi Doe juga sempat cedera kan. Iya. Iya. Dia agak sedikit turun lah. Siapa Barcola. Barcola udah fix punya PSG. Kalau Ligue 1 mah ya udahlah. Berarti nggak ada yang wow gitu kayak dari tim underdog gitu. Underdog maksudnya dari Black Horse gitu, tim kuda hitam ya. Kagak ada lah. Tim bawah gitu. Marseille paling Marseille jauh-jauh tahun kemarin season kemarin sih emang udah naik sih. Iya. Bagus dia. Lumayan Marseille tuh. Tapi yang nggak bisa ngegeser
Paris gitu loh. Iya, nanggung-nanggung gitu loh. Sulit lah ya. Sulit lah. Duit Arab kenceng. PSG gimana? Soalnya apa ya? Sebelum sama Enrique kan apalagi gitu loh trofi yang mau didapetin PSG selain Liganya. Liga Inggris, Liga Prancis. Iya. Udah gitu dia sempet ngap-ngapan juga kan di apa? UCL padahal ada Mbappe, Messi, Neymar pada saat itu kan juga ngap-ngapan juga sebenarnya. Iya. Marquinhos juga waktu itu lagi oke juga. Tapi sebenarnya emang Enrique ini kelihatan pelatih bagusnya ya untuk liga ya. Benar. Dari zaman pas kepelatihan Barca sama PSG ini kelihatan dia emang pelatih bagus gitu loh. Berarti kita lanjut ke Jerman. liga terakhir. Liga Jerman. Aduh itu udah jauh tuh. Jauh banget. Udah 9 poin ya Allah. Ini mau win streak dia. Iya. 5 seri berarti beberapa seri doang. Parah banget Liga Parah Jerman banget. sih. Bosen banget ditonton sih Liga Jerman sih. Kemarin dia juga habis baru menang itu 4-0. Padahal kemarin Leverkusen lagi seru-serunya juga loh padahal itu. Ya, player-player teman-temannya cabut, pelatih Iya. cabut. Gak bisa sih bro. Jonathan Taya pindah. Iya, jadi Frimpong pindah, Lorenz pindah, Granit Xhaka ya pindah. Bisa-bisanya Granit Xhaka lebih milih ke Sunderland loh daripada stay di IPL, bro, Leverkusen. mungkin. Iya. Bro, IPL. Gila. Sayang banget ini Leverkusen padahal lagi pick-pick. Berarti yang bertahan Grimaldo gitu-gitu ya? Iya, Grimaldo. Masih ada. Hincapi juga pindah ke Arsenal. Iya, Arsenal Iya, Hincapinya juga cabut. Iya. Apalagi yang diharapin. Leverkusen ya. Leverkusen kasihan banget sih menurut gue. Tapi dari segi tim Bayern Munich juga gila sih sekarang. Wah, baru muncul si Luis Diaz, Olise, terus ada pemain mudanya tuh si Hein. Kal ya, bukan Hein, Kal ya. Yang katanya Messi Jerman itu dilebih-lebihkan itu. Enggak tahu ya. Enggak sih. Kalah. Tapi karena posturnya mirip Messi katanya. Iya. Ini Dortmund udah susah banget ngelawan ya. Udah beda 9 poin sih. Susah lah. Liga Tani beneran ini baru. Ini dari Liga Tani. Tani. Iya. Poin itu udah enggak bisa sih, Bro. Iyalah. Harus berharap Munchennya 3 kali kalah. 3 kali kalah, iya bener. 3 kali kalah dan nggak mungkin. Dan Dortmundnya harus menang terus. Harus menang terus, iya. Kayak susah lah. Tapi kepelatihannya sini, Bro. Siapa? Company. Iya. Bagus dong berarti. Oh iya, Company juga pengen mau digantiin Guardiola kalau itu salah satu. Balik lagi Guardiola. Enggak, maksudnya salah satu ini kompetitor buat gantiin Guardiola di City. Misalnya kalau iya. Okay. Vincent Kompany bener. Soalnya berhubungan juga kan Company sama City kan. Legendnya bareng Aguero. Legendnya. Bisa lah menurut gua. Tapi gua kagetnya Bayern Munchen tuh kemarin tuh berani banget ngambil Company. Iya sih. Iya, ya kan? Berani. Company itu dari Burnley apa yang gue tahu tuh? Burnley apa? Iya Burnley deh, seingat gue deh. Iya, Burnley. Iya kan, Burnley kan? Benar. Tahu-tahu langsung direkrut Bayern tuh dengan beraninya Bayern. Riskan berarti mereka. Iya, riskan. Ini Habis juga judi juga sebenarnya. Iya, habis Tuchel out. Gambling lah itu. Gambling juga, tapi Karena Tuchel enggak sih itu? apa? Iya sih. Tuchel out kan? Iya, gara-gara Tuchel out bener. Tapi apa menurut gue Vincent Kompany-nya baru terbukti mungkin kalau udah di Liga Inggris atau Spanyol lah ya. Liga Inggris lah. Usia aja dulu. Kalau dapat Tuchel sama Munchen baru. Iya baru lah iya. Terbukti juga kok. Iya. Dia kalah sama Arsenal, Bro. Oh iya dia kalah sama Arsenal. Iya, season kemarin ya? Enggak, ini sekarang. Oh, season ini ya? Ini kalah dia. Oh iya. 3-1. Kalah dia. Dari dulu dia ayam-ayamin mulu Arsenal ketemu Munchen loh. Tahu-tahu kalah Munchen. Berarti emang lagi naik bro Arsenal bro. Iya Arsenal lagi. Gak bisa lu ya. Lagi wangi aja, lagi wangi. Oke. Berarti Dortmund gimana nih? Menurut lo kalau di Dortmund mah ngamanin Jonah Ucel aja udah oke lah dia mah.
Emang tiap tahun gitu gak sih, tahu-tahu masuk final, tahu-tahu ntar ada aja gitu dia masuk final gitu. Berarti Kayak gede apa enggak? luck termasuk gede, tapi Dortmund permainannya juga lumayan oke lah ya. Ya waktu final tuh lawan Yang Madrid, ya? iya 2 musim lalu apa seingat gua. Oh iya, yang gue 1 doang ya? 1-0 sih? Apa 2? Lupa gua. Ya pokoknya yang waktu Real Madrid ketemu Dortmund sih paling kurang banget itu UCL menurut gue waktu finalnya Dortmund ini. Tapi RB Leipzig. RB Leipzig ini pemain-pemainnya juga diangkut-angkutin banyak kan. Banyak Iya. yang cabut, banyak yang cabut. Iya banyak yang cabut. Dani Olmo, mode-mode Dani Olmo, si inian Paulsen gitu-gitu. Berarti dia benar-benar gak bisa ngelawan ya? Emang bener-bener apa ya jatuhnya, ini Dortmund, Leverkusen, Leipzig ini jatuhnya isinya penyuplai pemain ke klub lain doang. Bagi Dortmund ke Munchen. Iya, apalagi Dortmund ke Banyak Munchen. banget dapat dari Dortmundnya ke Munchen. Iya, itu Florian Wirtz kan sempet juga ke Munchen. Mau ke Munchen, hampir mau ke Hampir Munchen kan kemarin. Mungkin tikung aja. Ketikung. Enggak, emang Florian Wirtz-nya maunya Oh, ke mau ke Liverpool, IPL. iya. Oh, mau ke IPL ya. Emang Bayern Munchen nih hoki juga di Liga Jerman, kaya sendiri juga ya. Gimana bro? Iya. Dortmund tuh ngisi supply player yang berkelas gitu. Iya, Mario Götze, Lewandowski, Semuanya ke Munchen ya? semua iya Mats Hummels. Semuanya ke Munchen itu. Enggak ke Munchen doang, maksudnya Iya, ke belahan bener, dunia iya. Bener. Siapa ya, kayak Gundogan dulu. Bener. Bahkan seorang Dembele pun aja. Iya, Dembele, Ke Barca dulu maksudnya. Aubameyang, Aubameyang. Immobile, bener iya. Pokoknya Dortmund, Leverkusen nih cuman gudang pemain doang. Ibar kalau dia nge-keep playernya bisa kali buat ngelawan. Nah, playernya tuh nggak mau rata-rata tuh kalau udah namanya mungkin udah sohor kali ya. Mungkin dia mau pindah ke klub, merasa harusnya lebih gede kali. Besar. Iya. Lebih dari Dortmund atau Leverkusen lah. Padahal lagi kemarin Leverkusen tuh udah pick-picknya udah seru-seru banget itu ya. Unbeaten bro. Bayern Munchen aja nggak bisa. Tangan Xabi Alonso, benar. Tapi sekarang Xabi Alonso ke Madrid. Yalah. Bagus kok di Madrid dia. Serius kalau nggak ada problem masalah internal sih bagus dia. Bagus benar. Oke. Dia juga butuh player midfield yang satu tipe kayak Kroos gitu juga. Kan kemarin mau beli Steeler dari Stuttgart Dari apa? Steeler. Seingat gue. Steeler tuh masih di mana sih? Stuttgart. Di Stuttgart ya? Iya. Mungkin di Transfer musim dingin mungkin, tapi Papi mau nggak ngasih duit ke Xabi? Mau dong, dia pasti mau. Papi Perez mau ya. Papi Perez nggak pelit ya. Pelit. Pelit kok. Ya apa. Oke, kalau buat ini menurut lu Piotesnya nih Harry Kane itu pasti ya. Pasti Harry Kane. Kalau Olise bisa jadi. Luis Diaz, gacor loh dia. Gua kurang nonton Luis Diaz kebetulan. Maksudnya kurang ngelihat dia gitu loh. Keren anjir. Keren dia. Tapi gue masih Olise gak sih? Iya sih, soalnya dua winger mereka kan baru dibeli juga. Oh, iya gila ya. Dua winger Duanya perform lagi. eksplosif juga tuh. Salah satu tim yang dua wingernya eksplosif tuh PSG Munchen tuh. Ngeri banget, bro, sumpah. Gokil itu tuh. Oh, berharap sih gua Bayern Munchen ketemu PSG lagi mah. Iya ya. Seru juga ya. Dia udah ketemu di fase ini kemarin. Tapi kan belum 16 besar, Iya, 8 maksud besar gua belum. mulai Iya. di situ ya, kan. Semifinal kalau bisa di UCL. Tapi chance Munchen juara UCL kayaknya nggak dulu deh. UCL menurut lu siapa? Jawaban realistis sama jawaban dari hati nih. Ya setara. Ya kalau jujur ya, kalau jawaban dari hati tetap ya Barcelona ya mungkin ya. Tapi kayaknya sekarang enggak ada ya. Iya, Susah. kurs ya. Araujo-nya ini kayaknya harus dipandem lagi nih. Oke, kalau realistis sih sebenarnya gue pegang Munchen sih kalau realistis. Munchen ya. Munchen. Meskipun kemarin kalah sama Arsenal tapi menurut gue oke deh. Bisa. Kalau dari lu gimana? Gue masih PSG lagi gak sih? Masih squad yang sama juga ya kan. Nggak ada yang jarang berubah menurut gue. Kalau emang keplesetnya dia nggak apa ya, nggak tolol gitulah.
Menurut gue bisa dia juara lagi. PSG lagi. Tapi emang itu kompetitor sih. Iya, kompetitor kan. Dan nih gue agak enggak banget ngakuin ini. Arsenal menurut gue lumayan kompetitor di UCL. Bener. Tapi enggak lah. Tapi paling semifinal lah kayak kemarin lah. Real Madrid bro. Real Madrid Bro, bener. bro. Iya Real Madrid bener. Tapi asal nggak Gimana berantem, Real Madrid? asal nggak berantem aja sama pelatihnya. Menurut gue Real Madrid chance-nya gede loh. Gede kan? Gede Lu banget. udah punya Mbappe bro. Mbappe kan penasaran, haus juga dia. Harus juara kan? Haus Tinggalin UCL. PSG malah dia nggak Iya, dapat. gimana lu coba lu? Sedih nggak? Bayangin lu coba. Sedih gak sih? Gila. PR juga kan jadi Mbappe begitu modelnya. Lagi Tapi lu, kalau Real Aziz nih, sorry Arsenal nih. PSG. Oh PSG. PSG gue. Tapi ada rasa ke Arsenal juga. Enggak rasa ke Arsenal, maksud gua kompetitor lumayan ngelawan gitu loh. Enggak kayak biasanya Arsenal ikut UCL ya ikut-ikut aja biasanya. Tapi untuk 2 musim terakhir Arsenal agak bagus lah di UCL menurut gua. Prediksi lu deh. Semifinal 4. UCL. Iya, semifinal. PSG, Munchen, Arsenal, Madrid. Kalau gue Barca paling 8 besar lah. Yang Bar- juara PSG. Yang juara PSG. Kok Tapi- ada Milan? Ah, Kok nggak ada 9 ditaruh? ya udahlah. Dengan masih pakai Modric di tengah. Aduh, berharap apa Milan udah. Wonderkid bro, Modric. Oh jangan salah bro. Aduh, udahlah. Gak usah ngarep apa-apa lah anjir. Nunggu dibeli Arab aja lah Milan lah. Baru Beli siapa tuh kira-kira kalau berharap? kalau gue mau. Nah, misalkan lu Mimpi basah gue nih. Iya, lu halu deh. Gue Lu AC Milan tuh mau beli siapa aja sih kira-kira? 3 midfield dulu lah ya. Gue pengen beli Bellingham, Vitinha, sama Pedri. Ke Milan semua berbaju merah hitam. Bellingham, Vitinha, Pedri. Pedri, Oh, gila iya bro. itu. Terus dari backnya? Dari backnya gue tetap pakai Tomori. Tomori menurut gue oke. Iya. Tomori, masih Tomori. Masih oke lah Tomori. Masih banyak loh back yang lain yang bisa lo beli. Contoh kayak ke lawan rival lu mungkin Enggak lah. Bastoni. Alah. Bastoni enggak. Enggak. Terlalu Inter dia menurut gue. Enggak lah. Jangan kalau misalkan kan. Kalau lu enggak apa-apa kali. Tapi terlalu Inter gitu loh, boy. Oke. Kayak enggak gitu. Gue mendingan Saliba gue. Saliba Tomori oke lah. Left back siapa? Nuno Mendes doang pilihannya left back. Tapi gue suka sama permainan ini sih. Coba, bro. Carreras sih. Carreras. Iya, Carreras bagus. Gue suka Carreras sih. Right back. Right back gue kayak Walker aja lah udahlah. Enggak sih. Anjir kayak Walker. Siapa RB? Gue siapa ya? RB inian. Frimpong. Frimpong. Iya, Liverpool. Frimpong. Gue Kiper suka. tetap mainan. Kiper tetap mainan. Depannya. Trio depannya. Sayap kanan gue taruh sayap kiri lah, Rodrigo kan emang aslinya sayap kiri. Iya. Walaupun dia unperform di Madrid. Menurut gue Rodrigo kalau mainnya banyak bisa lah dia ngasih kontribusi. Terus sayap pokoknya tetap sayap kiri Leo deh bener. Leo. Sayap kanan Rodrigo ya. Depan. Depan gua Alan. enggak lah. Udahlah Santiago Jimenez lah, udahlah. Nah, lanjut nih ke sesi terakhir nih. Sesi bursa transfer lah untuk musim panas nanti. Musim dingin. Musim dingin enggak? Winter ya? Iya, Winter ya? winter ya. Oh ya, winter, sorry. Winter. Kira-kira ada gak sih bro yang bakal wow gitu di bursa sekarang nih, winter? Winter sekarang ya. Iya. Kayaknya menurut gua wow sih enggak banget. Enggak juga ya, tapi beberapa klub mungkin harus bebenah dan minjem pemain lah Loan. at least. Loan lah. Loan. Enggak harus beli sebenarnya. Kecuali kayak beberapa klub yang butuh back atau butuh penyerang mungkin bisa lah. Tapi kayaknya untuk transfer besar gitu enggak lah. Untuk winter transfer ini transfer besar mungkin enggak lah. Bastoni bro ke Barca bro. Bro, boleh Ya, tuh bro. Kalau ada bro. duitnya mah mungkin Boleh, bisa terjadi ya. Bener. Kalau ada duitnya, tapi kayaknya untuk merampungkan Bastoni ke Barca kayaknya harusnya mendingan musim panas deh. Tapi butuhnya sekarang bro. Iya sih. Butuhnya sekarang, bro. Sekarang tapi
Kayak enggak sih. Schlotterbeck lah ya, Schlotterbeck ya. ya, Dortmund ya. Barca mau Schlotterbeck juga ya? Dua itu pilihannya. Satu lagi sih sama Pau Torres. Katanya Jonathan Tah nggak jadi Tah. Udah ke itu duluan bang. Ke Munchen duluan ya. Nggak ada duitnya juga kayak buat ngambil dia. Iya Jonathan Tah lumayan. Ke Munchen udah ke Munchen kan season kemarin. Udah nggak bisa lagi tuh. Ada rumor lagi. Pau Torres oke lah untuk ke Barca. Ada lagi gak sih bro kira-kira bro yang wow gitu bro? Yang Semenyo, MU, ada rumor juga tuh. Siapa? Semenyo. Oh iya. Semenyo ke MU. Yang dari King Lebah juga ya. Brentford ya. Semenyo aduh. Makin MU. Boleh. Beli ya boleh sih. Boleh kan? Kayak Boleh kan? kemarin juga sih siapa Mbeumo kan dari Iya King Lebah juga. Kan kalau buat beli siapa sih tuh gue lupa lagi namanya satu. Ada tim dari IPL juga. Jadi suka ya MU sama lebah-lebah ini ya. Sakit bro lebah. Disengat bro. Iya, yang waktu zaman Ronaldo kalah 4-1 sama lebah. MU. Iya. Dikit ya bro. Kalau buat Dikit kalau winter transfer mungkin beberapa loan mungkin oke lah. Yang rampung jarang lah kalau sekarang soalnya beritanya juga nggak se-hype biasanya kan transfer ya kan. Biasa aja. Buat kayak tim-tim klub besar kali ya kayak Madrid lagi terpongkeng sekarang. Iya. Yang agak goyang gitu. Liverpool enggak tapi sih bro, nggak butuh pemain ya. Udah Emang klubnya terpongkeng ya. budget dia udah besar bro. Iya budget dia kemarin udah kegedean. Total 200 lebih kan. Iya. Ngabisin Frimpong, Kerkes, Iya Frimpong, Kerkes, Wirtz, Isak, Ekitike. Ih gila banyak banget. Ih sebel. Duitnya banyak ya. Di era klub kemana itu duitnya? Bujudi kayak Bujudi. Enggak lah gila bro. Enggak. Era klub perasaan kagak belanja pemain jarang banget. Di era Arne Slot baru kayak gini ya. Iya di era Slot kaget aja gue Liverpool Apa? bisa belanja pemain gitu. Biasanya kan pemainnya ya standarnya Liverpool ya pemain mediocre tapi tahu jadi naik gitu. Oke. Kayak VVD dulu kan biasa aja tapi di Liverpool Jadi top. legend sekarang iya, dia. jadi legend. Muhammad Bakal Salah. jadi Muhammad Salah juga kan biasa aja di Chelsea. Tapi dibeli Liverpool jadi Prince of Egypt, King of Egypt ya. Kalau kata fansnya sih Egyptian King. Anjay. Oh, salah. Egyptian King. Ada tuh fansnya. Egyptian King. Bener sih itu Egyptian King sih. Iya kan, Faktanya maksudnya iya. Kayak Sadio Mane, kita kan nggak tahu zaman dulu ada nama Sadio Mane, tapi tahu Firmino Firmino iya. itu trio mematikan sih waktu itu bro, jujur. Di era-era dia ya. Oke lah trio itu gila. No Salah, no Firmino, no problem. Ingat Sakit hati, bro. kata-kata itu? Bulan puasa ya bro ya. Lu bayangin lu lagi sahur nih. Lu nonton nih tiba-tiba, oh tim gue begini mainnya. No Salah loh, no Firmino loh. No Salah, no Firmino, no problem. Anjing. Dengan Divock Origi. Gue juga kecewa sih. Time flies bro, waktu berlalu. Messi menggendong banget pada saat itu padahal. Udah janji loh itu Messi. Oh iya udah janji ya. Iya udah. Sorry. Udah di mic ya. Iya bener. Tapi emang itu era prime Messi banget bro. Kebanding yang lain-lain itu era prime banget yang mencolok banget dari Messi ya. Sorry itu dia Ballon d'Or gak sih? Ballon d'Or dong. Musim jelas. 2019 itu Ballon d'Or ya? Yang dibilang ya Robert dari Van Dijk, enggak. Itu dia menggendong banget. Gila. Itu Messi drill. Bukan manusia itu dia Bukan jago manusia, banget kan? 2019. Gara-gara habis kelar itu di 2020 timnya lebih bapuk. Iya. Dan di 2020 pas zaman Covid itu juga lumayan masih ngendong. Tapi kan timnya lebih bapuk. Iya. Capek kalau jadi fans Barca, bener. Gak apa-apa, lebih capek fans MU kok. Sorry. Berarti gak ada nih? Nggak ada. Maksudnya winter transfer nggak sewah musim-musim sebelumnya lah. Klub-klub juga sayang duit, mendingan beli di summer transfer lah ya. Di summer transfer sekalian saga gede gitu. Saga besar ya? Iya. Bener. Daripada di tengah musim tiba-tiba ada pemain baru masuk kan Rebuild lagi gitu. Bukan maksudnya bukan rebuild kayak sih. apa ya? Ngompakin timnya lagi kan. Chemistry-nya. Iya, misalkan ada saga plan transfer gede kayaknya kayak kurs gitu, mendingan kalau beberapa klub butuh
back, striker atau gelandang mungkin Loan solusinya sih. Loan. Iya. Si Rashford Loan berakhir kapan sih? Ini harusnya winter ini apa season depan? Season depan. Season depan ya? Rencananya sih mau dipermanen sih di Barca. serius. Rencananya dipermanenin. Beberapa media bilang dipermanenin. Oke sih menurut gua sebenarnya. Suka Hansi Flick berarti ya. Suka dong. Emang harus beli striker aja harusnya. Ferran Torres gak bisa dianggapin. Ferran Torres gak bisa dianggap kok. Tapi Ferran Torres oke sih. David Villa ya kalau kata lu. Iya benar, David Villa dia. David Villa Regen atau Regen? Enggak Regen tapi inilah Apa? angin-anginannya lah. Angin-anginan. Iya. Oke. Kadang ada dia momen dia gendong banget, kadang ada momen dia nggak jelas. Gitulah. First touch-nya sih harus dibenerin sih, first touch-nya dia sih. Kalau Rashford juga sih bro, harus dibenerin finishing juga bro. Finishing dia juga lumayan agak aneh sih, bukan aneh sih kayak kok bisa gitu. Iya. Rashford gitu finishingnya. Kalau Yamal attitude harus Enggak sih bro, biarin kalau itu biarin aja bro. Itu lagi nge-reboot mental kali ya. Sorry. Lagi reboot mental kali dia. Biarin lah, umurnya masih muda lah. Paling ntar ada mode insapnya kali. Dah, menurut gua sih kalau buat transfer ya ini aja. Mungkin ada sih satu tuh siapa? Thiago Silva ya. Thiago Silva Iya, ke itu Benfica juga baru itu. Enggak gede-gede banget lah. Ya, mungkin ngejar buat Pildun. Pildunnya dia mungkin bisa masuk Ya model-model dari kayak squad. Modric, Thiago Silva gitu udah tua mah ngejar Pildun. Maksudnya ngejar squad ini. Ronaldo di Al Nassr juga ngejar Pilden. Bener dong, timnya kuat loh itu. Portugal. Ronaldo, Anda udahlah jangan main mulu lah. Istri di rumah loh nunggu. Loh, itu kan nyari uang dia, Bro. Iya, udah banyak. Uang udah banyak ya. Ngapain Ronaldo udahlah. Tuh bagus, Anda Bro. itu nggak akan bisa mengejar Messi. Waduh. Paling gol. Gol 1000 gol mungkin. Tapi ini ngomong fakta apa gimana, Bro? Fakta gol kan, gol dia udah mau 1000 kan. Hampir menuju 1000. Hampir menuju 1000 Iya. tapi Dan nggak semuanya tahu. ada buktinya. Iya. So ada buktinya. Ada buktinya bener. Ada buktinya bener dong, bener. Ya. Tapi untuk yang lain-lain Messi lah gotnya lah. Udahlah, Anda fans Ronaldo udahlah. Bukan kakak, Bro. Bukan kakak, Bro. Kakak udahlah. Dia waktu ke Madrid aja gue kecewa, Cuk. Yaudah. Mungkin ini aja kali ya dari podcast bola hari ini. Iya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bro Azil. Dan sampai jumpa semua di podcast selanjutnya.